Tutup bukunya. Tutup bukunya. And then Taruh. And then nggak dibaca lagi. Enggak. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman, di video kali ini kita bakalan seru-seruan bareng anak-anak muda lagi. Kita akan tanya-tanya tentang kapan sih pertama kali mereka baca buku dan bagaimana sih mengatasi kebosanan. Oke, langsung saja kita tanya-tanya mereka. Check it out. Hello. Halo guys. Hello. Oke, hello. Morning. Morning. Ya. Halo Mas. Halo guys. Oke. Welcome back to channel mine. Oke, hello Mbak. Halo. 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 Oke. Oke Mas, perkenalan dulu. Introduce ya. Ya, introduce yourself. Welcome back with me. My name is Al-Sabila Soha. Yeah. I live in the Kebumen and I study in the Abiseka. Oh iya, perkenalkan mungkin nama saya Andre Kristianto. Kok mungkin Mas? Ya, mungkin. Ya. Andre bukan namamu bukan Mas? Namanya Nama saya Andre Kristianto. Oke. Oke. Berarti Siap. bukan mungkin gitulah ya. Iya, enggak. Real name ya. Ya, just kidding. Oke, just kidding. Oke. Saya tinggalnya itu di daerah Magetan di Jawa Timur. Oke. Mungkin di Mungkin perbatasan Jawa Tengah ya. Oke. Mungkin lah. It's okay. Umurnya berapa Mas? Iya, kalau umur mungkin 20 tahun ya. Ya? 20 tahun jalan 21. Oke, siap. Jalan 21. Kenapa suka ngomong mungkin Mas? Kenapa itu? Mungkin hidupnya mungkin. Oh. Apakah karena nggak percaya dengan dirimu sendiri? Saya sudah ide sendiri. Oke. Oke. Mulai sekarang hilangin ya mungkin. Ya. Siap. Oke. Jangan Good. ada kata mungkin. Oke. Dari mana ya? Kenalin, nama saya Adi Chandra. Saya saat ini domisilinya di kota Yogyakarta, lagi belajar sama teman-teman banyak banget ya di sini. Oke, halo guys. Nama aku Bila. I can masukin bahasa ya? Ya. Oke. Nama aku Bila, terus asal aku dari Cibubur. Selamat kenal. Okay, my name is Farhan Kinan Rizaldi. 20 my age. My age is 20. Oke. Mas Adi Chandra. Ya, Kapan pertama kali Mas Adi Chandra membaca buku? buku ya. Yes. Kalau membaca buku itu awalnya waktu kelas 2 SMA ya. Tapi aku dari SMP tuh udah sering baca buku sih sebenarnya. Bahkan SD itu udah pernah baca buku kayak sejarah-sejarah perjuangan gitu ya, perang-perang gitu. Tapi kan. hanya sekedar baca gitu. Iya, baca tuh sampai selesai buku. Jadi aku ingat banget kalau aku kan nomaden ya, pindah-pindah. Jadi aku tuh kadang mikirin di mana ya buku yang dulu itu, kayaknya keren banget tuh, pahlawan gitu kan. Tapi satu deh buku yang paling aku ingat waktu SMA itu yang akhirnya terus aku hobi baca, berapapun lembar aku baca itu berawal dari novel ya. Novel dari kalau tahu itu sudah difilmin, Surat Kecil untuk Tuhan. Oh ya. I know. Oke. Mas Andre, kapan pertama kali Mas Andre baca buku? Wah, pertama kali. Kalau sadar mungkin ya kelas SMP, anak SD. Kalau nggak sadar mungkin ya dari TK ya. Kan dari awal itu kan kita dari TK diajari membaca, menulis. Iya. Ya, apalah itulah ya. Oke. Kalau nggak sadarnya itu gimana tuh, mabuk atau? Ya kita mungkin kalau sekarang nggak ingat kejadian yang lalu. Oh. Oke. Ya. Membaca buku ya. Kalau pertama kali membaca buku itu aku waktu aku masih usia 6 tahun. Aku 6 tahun udah bisa membaca ya? Aku udah bisa baca. Oke, Aku keren banget nih. 6 tahun itu aku mulai kelas 1 SD. 6 tahun udah kelas 1 SD? Iya, udah kelas 1 SD. Oh iya. Nah,
saya baca buku pertama itu tentang kajian-kajian gitu sih, kayak kitab-kitab. Oh, iya. Terus Pertama kali ya? Yes. I don't really remember, but I think when TK ya. TK. Okay. Yeah. And then what book you read? Ikro. Ikro. Yeah, this is good. Yeah. This is, I think Because the first time we read book ya, Ikro. I think No. this not book, bro. This is kitab. Ya? Oh. Hah? My kitab Really? is Al-Quran, Oh, dan Ikro Al-Quran. is basic ya. Oh, oke, oke. Buku Ikro, the title. Buku Ikro. Ya, ya. I think ya. Sorry if I'm stupid guys. Oke. Aku pertama kali baca buku itu pas umur 5 atau 6 tahun gitu sih. Nah, itu baca bukunya buku apa tuh? Masih buku majalah Bobo gitu sih, majalah-majalah. Iya. Kirain buku cerita yang kayak di Anak di Surga. Oh, buku cerita juga ada sih. Oke. Ya, Rantai Neraka. Oke. Next question, Mas Adi. Apa sih yang pertama kali Mas Adi rasain saat membaca buku? Yang saya rasain sih awal-awal kayak aneh ya, karena kebanyakan orang kan itu biasanya hobi yang bergambar-gambar gitu kan. Tapi memang sih di awal-awal aku gimana cara menarik baca itu, kita baca yang bergambar dulu, terus kita biasain yang fokusin yang tanpa gambar. Yang aku rasain tuh kayak kita tuh bisa berimajinasi gitu, memposisikan penulis itu ke kita gitu. Gimana ya kalau misalnya itu tuh kita gitu. Nah, ketika kita merasakan itu, akhirnya kita tuh merasa terinspirasi, termotivasi, ikut merasakan sih apa yang dirasakan sama dalam cerita itu gitu. Itu sih yang gue rasain Pertama kali. Pertama kali kalau rutinnya kan di sini ya. Ya. Kalau bacaan awal-awal kan di sini kan harus ada ya, harus wajib kita baca buku setiap hari. Pas awal buka itu, wah, 1 halaman tutup. Setelah lagi 2 halaman tutup lagi. Setelah lagi 3 halaman, 4 halaman, 10 halaman tutup lagi. Terus Ya. lama-lama itu jadi kayak senang-senang gitu aja tuh kan. Jadi awalnya nyoba-nyoba gitu ya? Hah? Iya. Nyoba halaman. Coba-coba kan coba step. Oke. Mungkin awalnya juga kayak nggak enak gitu kalau awalnya itu. Tapi lama-lama itu kan jadi seneng gitu. Nggak ngantuk pertama kali. Ya pertama kali kan nyantuk gitu. Jadi atau halaman kok tutup. Ya terusnya itu. kalau pertama kali yang saya rasakan ya, karena aku dulunya itu sebenarnya dulu aku tuh nggak suka baca buku gitu ya. Setelah aku mencoba ya menyempatkan waktu untuk baca buku, kok iya benar juga ya, kayak cerita yang ada di dalam buku itu kayak feelnya itu dapat gitu, dapat ke diriku gitu. Jadi kayak ternyata benar juga gitu kayak. Nggak pernah ngantuk baca buku? Kalau ngantuk enggak sih. Kalau emang buku itu yang kita suka, enggak sih. Seru, senang. Emang dari dulu suka baca buku sih. Nggak ngantuk? Enggak, kecuali buku yang konteksnya kayak pelajaran itu agak buat gue ngantuk dulu. I think kalian juga kayak gitu gak sih ya? Whatever. Oke, Mas Adi Chandra, buku apa sih yang paling sering atau paling seneng dibaca nih sama Mas Adi Chandra? Kalau yang paling seneng ya, saya sih senengnya bidangnya kayak biografi gitu sih. Biografi, terus sejarah, historis. Ya gitu-gitu sih, hobinya banyak buku-buku yang kayak perjalanan keliling dunia gitu. Terus Travel gitu. traveler gitu, terus sejarah-sejarah mereka, gimana proses dari nol gitu kan, akhirnya menjadi bangkit, menjadi sukses. Ya gitu sih, hobi-hobi yang kayak gitu. Mungkin kalau paling suka belum ada ya. Tapi kalau dulu mungkin ya harus buku pelajaran. Tapi kalau sekarang mungkin senangnya kan di sini tuh setiap hari baca satu buku kan. Harus rutin, kalau nggak rutin tuh kita dikeluarkan dari sini tuh ya.
Jadi Buku kalau- cinta bukan mas? Hah? Buku cinta bukan? Oh, bukan. Bukan. Oh. Bukan. Jadi kalau sekarang itu mungkin sebenarnya kayak motivasi tentang pengembangan diri, tentang iya. mindset, kita tuh Iya. harus bagaimana. Jadi candu ya baca bukunya. Iya, jadi candu, makanya rasakan aja. Oke, siap. Komik sih. Ih, pasti siapapun yang baca komik pasti setuju sama gue. Karena komik tuh kayak gambar yang bahkan gue tuh dulu nggak perlu belajar cara baca komik. Pas buka komik tuh gue langsung tahu kayak gue tuh udah terlahir dari jadi bakat gitu baca komik. Anime. Oh, kalau untuk sekarang aku tuh sukanya tuh baca buku tentang entrepreneur, motivation, buku self improvement. Oke, self improvement. Self improvement. Oke, Mas Andre, Ya. how many books have you read until now? Oh, sampai sekarang. Ya. Oh, berapa ya? Mungkin 1, 2, mungkin lebih dari 1 ya. Oke, ya. Satunya berapa? Oh, 100.000 ya? oh Oh, my God. mungkin lebih sekarang. Kalau dihitung mungkin 100 lebih lah. Oke. 100 lebih. Iya. Oke, itu udah sama semarinya atau? Mungkin kalau sampai samarinya itu mungkin baru 80, 70-an lah. Belum ke 100 mungkin. Kalau 100-nya itu kan cuma baca aja sih. Oke, siap. Kalau banyaknya sih udah sekitar 100 lebih lah. Udah banyak banget. Wow, keren sih. Iya. Keren. Terus tuh bukunya apa semua? Apa emang tentang majalah doang atau? Ya macam-macam sih kalau termasuk komik ya jadi banyak lagi. Komik kesukaannya apa tuh? Cuma baca Attack on Titan. What the hell? Sama What komik is Naruto sih pernah waktu itu. Naruto. Cuma satu doang. Itu favorit sih Naruto. Kalau dihitung-hitung under 100 ya. 100. Iya, under ya. Maybe. Yeah, maybe ya, not too much because never I never resume all the book ya. Oh, komen ya. Kalau berhubung di kampusku ini sekarang kan aku mulai baca buku satu hari satu buku ya. Itu aku mulai dari bulan Maret kalau nggak salah ya. Ya. Nah, jadi Maret sampai sekarang itu sudah dapet 84 buku dan itu juga sudah full dengan sudah lengkap dengan review and then Mind mapping. mind mapping. Ya. Yes. Oh, berapa buku ya? Semuanya. Banyak sih, soalnya aku gak cuma baca novel doang, tapi baca komik juga. Kayaknya kalau 1000 ada deh, yakin gua. 1000? Really? Novel favorit? Novel favorit banget. Kalau yang sekarang ini itu Sin. Itu awalnya cerita dari Wattpad, tapi sekarang jadi novel dan itu jadi favorit karena ceritanya beda. Kalau yang dulu banget itu novel fantasi ada, aku lupa. Tapi tuh dia udah beberapa jilid gitu, terus warna biru tentang fantasi gitu dan tentang kue gitu kalau nggak salah. Kue? Aku lupa judulnya, yes. Tapi ini fantasi banget, bener-bener yang kayak cerita Harry Potter gitu loh. Ya. Ya, oke. Ya, and then next. Agar tidak bosan membaca buku, apa sih yang Mas Farhan lakukan? What do you do? Biar nggak bosan ya. Ya. Biasanya sih aku kalau baca ya nggak bosan gitu, baca ya baca aja. Kadang ya fun gitu ketika baca, malah tuh nggak bisa berhenti. Padahal mata tuh udah sakit, udah capek, pengen berhenti. Tapi karena seru, jadi terus bacanya. Jadi kalau baca buku tuh aku nggak bosan sebenarnya. Kalau ritual saya biar nggak bosan baca buku sih, yang pertama saya cari tempat yang nyaman. Terus Di mana tuh biasanya? Hutan. biasanya aku Kebun permen. bukan. Kalau aku ya kayak tempat-tempat yang agak sunyi. Nah, dan untuk mengantisipasi kebosanan, aku step by step. Misal 30 menit, 1 jam sudah mendapatkan 100 halaman, sudah membaca 100 halaman. Setelah itu istirahat. Wah, kalau aku mungkin dari aku sendiri ya. Oke. Kalau nggak bosan,
Mungkin semua orang mungkin baca buku pertama kali kan bosan nih, pasti itu Iya. pasti. Iya. Tapi pokoknya konsisten aja tuh pokoknya. Oke. Setiap jam mungkin baca buka 2 halaman, baru tutup lagi, terus Iya. 2 jam lagi. Berarti buka bertahap lagi. gitu ya? Iya, tahap. Kalau aku biasanya sih pertama ya, aku kalau biar gak bosen itu aku baca dulu covernya, terus bolak-balik. Ya pilih dulu bukunya apa. Jangan sembarang ambil buku baca, lu bakal nggak suka. Tapi lu bakal ambil tuh buku kalau lu tuh butuh itu buku. Misal lu hobi masak, baca buku resep. Kau pengen masak yang pesak nih, oh pasti kamu habisin buku itu. Atau kamu pengen termotivasi seperti pengusaha sukses Hairul Tanjung, kamu bakal cari tuh bukunya, kamu baca sampai habis. Nah terus gimana ya biar nggak bosen, kan itu tebel banget ya sampai 300 halaman. Ya kamu kasih waktu aja luang kayak misalnya setengah jam gitu kan, setengah jam khusus buat sama si dia gitu, sama si buku sama maksudnya ya, dia. sama si buku itu Oke. setengah jam baca, ya sampai 50 halaman cukup, ya tinggalin gitu. Tutup bukunya, Itu bukunya. And then taruh. and then nggak dibaca lagi. Enggak. Ya lanjutin nanti. Ya kalau kita ngantuk ya tidur dong, mau gimana? Cuman kalau emang bukunya seru, nggak bakal mau sengantuk apapun itu, kayak mata tuh masih bisa melek. That's great. Okay. The last question, Mas Abbas. Oke. Apa sih yang Mas Abbas ingin sampaikan biar teman-teman kita yang lain bisa senang baca buku, bisa terus baca buku, dan membaca buku itu bisa jadi budaya kita? Oh. Kalau pesan dariku sih, mulai sekarang yang belum suka baca buku, cobalah Anda mencoba untuk membaca buku gitu loh. Karena buku itu kayak pedoman bagi diri kita gitu. Setelah guru gitu. Soalnya di dalam buku itu kayak terdapat cerita-cerita pengalaman tentang seseorang yang dulunya ya istilahnya dulunya nakal dan dia sekarang itu bisa merubah lebih baik gitu kan. Karena saya kalau kayak jika kita membaca buku kayak hati kita kayak terasa terbawa gitu loh, suasananya kayak terbawa Masuk ke dalam masuk ke dalam cerita isi buku tersebut gitu loh. Jadi ya mencoba dulu pesanku sih kayak mulailah mencoba dari sekarang membaca buku, karena buku itu sangat penting bagi hidup kita. Wow, pertanyaan. Kalau itu mungkin aku cuma punya tip aja ya. Ya. Tip 100 tip agar kamu suka baca buku. Oke. Yang Apa itu? pertama, buka bukumu. Oke. Ya. Yang Yes. kedua, Contoh buku. 99 lagi tidaklah penting. Terus pokoknya buka aja bukumu aja. Pokoknya buka aja. Entah itu kamu cuma lihat, cuma bengong, apa namanya, buka aja. Oke. Oke. Kalau dari aku sendiri sih kenapa kita biar hobi baca buku? Ya karena itu tuh ibaratnya guru ya. Guru itu yang mengajarkan kita tentang ilmu. Nah, saklarnya untuk menyalakan itu ilmu, ya buku. Itu caranya. Itu merupakan gerbang kedua dari ilmu gitu. Jadi kalau kita meninggalkan yang kedua ini, kita tidak bisa mengatakan selalu guru itu benar ya. Ada kalanya guru itu salah, ada kalanya guru itu kita harus ajak diskusi. Nah, buku inilah sebagai pegangan kita gitu. Pedoman. Berarti Itu sih. buku bisa jadi kayak guru kedua juga ya? Gitu? Iya, jadi guru kedua, pedoman kedua setelah rujukan. Ini konteksnya universal ya, karena buku. Aku juga orangnya bukan yang suka banget baca buku sih, soalnya cuma suka baca novel sama komik. Ya tapi kan komik tuh ngehibur ya, bukan yang kayak buku the real buku. Jadi semenjak aku dapat challenge baca buku, terus setiap hari baca buku, lama-lama bener-bener kerasa banget sih manfaatnya. Jadi guys, menurut gue kalian harus coba aja untuk baca buku. Gak harus buku yang susah,
kalian cari di Gramedia, terus kalian tuh bakal tahu oh ini buku buat gue nih. Seakan-akan buku itu tuh panggil lu gitu. Jadi kayak try to read the book that call you. And that's really good. Oke, kalau dari aku sih baca buku banyak ya, karena banyak ilmu yang bisa kita dapat dari buku. Ada quotes juga kan, kalau ingin mengenal dunia ya baca buku. Iya. Buku itu kan jendela dunia ya. Banyak baca buku. Kalau nggak suka baca buku ya baca aja dulu, baca komik atau novel supaya terbiasa dengan membaca, baru deh baca buku self improvement. Oke, Mbak Bila, thank you very much for the time and see you. See you. And don't forget to follow my Instagram. Ya. Sabila Nurandita _20. Bila, 20. Bila, Sabila Nurandita _20. ya. Oke, Mas Abbas, thank you very much for your time. And then, what's your name Instagram? My Instagram Sabil 1929. Oke. Oke. Thank you very much Mas Abbas. See you. Oke, see you. Thank you. Yeay. Jangan lupa baca buku ya. Oke, Mas Andre, thank you very much. What's your name Instagram? Oh, my name Instagram Andre Kristianto 05. Oke. Mas Andre, thank you very much. See you. See you. Yo, Mas Andre. Yo. Thank you very much for Yeah, thank you very participants. much. Okay. Maybe you have a channel YouTube or your Instagram. Yeah, you can check in the below ya. My Instagram Starupmate or my YouTube channel. My name's Adi Chandra. Oke, thank you Mas Adi Chandra. See you. See you guys. Wih, keren banget nih Mas Farhan. Oke, Mas Farhan, thank you very much. See you next time. Subs channel Kinan Poi. Oke, channel YouTube-nya Mas Farhan Canon Boy ya? Ya, Canon Boy. Oke. Thank you Mas Farhan. Oke, teman-teman. Jadi membaca buku itu sangatlah penting, teman-teman. Apalagi buku itu merupakan sumber dari segala ilmu. Nah, selain itu, dengan kita membaca buku, kita banyak menemukan hal baru, kita bisa mengerjakan sesuatu yang mungkin belum pernah kita ketahui. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang, kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah kita. Karena dengan kita terus membaca buku, kita bisa menularkan kebiasaan itu kepada orang lain. Pepatah pernah mengatakan, jika engkau ingin mengenal dunia, maka membacalah. Dan jika engkau ingin dikenal dunia, maka menulislah. Saya Aldiat Nyana, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video dari YouTube Ideal Sound. Subscribe guys.